Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teskali Herdina dari kelas Akuntansi Reguler 2A. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Kewirausahaan Islami. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang konsep dan definisi kewirausahaan Islami. Nah, kata kewirausahaan sendiri itu berarti suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara yang kreatif dan penuh inovasi, yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Dalam bahasa Inggris, kewirausahaan berarti entrepreneurship. Sedangkan pelaku yang melakukan wirausahanya itu disebut entrepreneur. Nah, di sini berarti kesimpulannya kewirausahaan Islami itu merupakan kewirausahaan yang menjunjung tinggi nilai keislaman yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam artian ini berarti kita dalam berwirausaha harus mengikuti apa yang telah diajarkan olehnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik entrepreneur Islam. Sebagai seorang entrepreneur Islami harus memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah takwa. Takwa sendiri itu artinya taat kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang kedua itu halal. Berarti dalam berwirausaha kita harus menjual barang yang halal dan menggunakan cara yang halal juga. Yang ketiga, jangan menyia-nyiakan sesuatu atau mubazir. Nah, yang keempat, menyembah Allah tuh menjadi prioritas utama. Yang kelima, menjunjung nilai moral yang tinggi. Yang keenam, dapat dipercaya atau amanah. Yang ketujuh, kepedulian terhadap kesejahteraan. Yang kedelapan, berpengetahuan luas. Yang kesembilan, dan ini yang terakhir, peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang prinsip dan etika bisnis syariah. Nah, dalam prinsip itu dibagi dua, ada prinsip umum dan prinsip khusus. Di dalam prinsip umum terdapat 6 prinsip. Yang pertama, prinsip ilahiyah atau tauhid. Prinsip yang dalam kegiatannya itu disandarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau berpedoman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, prinsip nabawi atau kenabian. Dalam prinsip ini tuh disandarkan pada nilai-nilai kenabian. Jadi kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga ada prinsip adiliyah atau keadilan. Prinsip ini disandarkan pada nilai-nilai keadilan. Nah, yang keempat ada prinsip hurriyah atau kebebasan. Dalam berwirausahanya disandarkan dengan nilai-nilai kebebasan. Yang kelima ada prinsip musawah atau kesetaraan. Prinsip yang kegiatan bisnisnya tuh disandarkan pada nilai-nilai kesetaraan. Nah, yang terakhir ada prinsip ta'awun atau tolong menolong. Prinsip yang disandarkan pada nilai-nilai kerjasama. Nah, di sini juga ada prinsip khusus. Prinsip khusus itu ada 7. Yang pertama, prinsip taba'adulul manafi. Ini merupakan asas pertukaran manfaat atau keuntungan antara pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Yang kedua ada prinsip pemerataan atau distributif. Dalam prinsip ini tuh harus adanya pembagian hak yang proporsional atau sama rata. Nah, yang ketiga ada prinsip antaradin atau saling ridho. Dalam setiap bisnis tuh harus didasari dengan kerelaan atau keridoan. Nah, yang keempat ada prinsip adamul magadir. Sebenarnya adamul magadir ini tuh merupakan singkatan dari masyir atau judi, terus goror atau ketidakjelasan yang mengakibatkan kerugian, ada ikhtinas menimbun barang di atas kesusahan orang lain, ada zolim menimbulkan kenestapaan, dan ada riba atau keuntungan. Di dalam prinsip ini berarti kita harus menghindari hal-hal yang tadi disebutkan. Nah, yang kelima ada prinsip albir wa al taqwa. Prinsip yang memiliki arti tolong menolong dalam kebenaran dan takwa. Nah, yang keenam ada prinsip musyarakah. Dalam prinsip ini harus mengedepankan kerjasama antara para pelaku bisnis. Nah, yang ketujuh ada prinsip kitarbiyah atau pendokumentasian. Jadi setiap kita melakukan transaksi bisnis tuh harus ada bukti atau harus didokumentasi agar jelas. Nah, di sini juga saya menjelaskan tentang etika bisnis. Etika sendiri itu merupakan akhlak, perilaku, moralitas, sikap, dan lain-lain.
Berarti etika bisnis adalah perilaku yang harus dilakukan dalam kita berbisnis. Nah, di sini ada 4 macam etika bisnis syariah. Yang pertama, etika bersifat memberdayakan. Berarti sikap yang dilakukan untuk membantu pihak-pihak para pelaku bisnis yang sedang memiliki permasalahan. Nah, yang kedua ada etika pembayaran upah. Dalam Islam dianjurkan memberi upah itu sesuai nominalnya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terus yang ketiga ada etika jual beli dan utang. Menjelaskan tentang sikap yang harus kita lakukan dalam berbisnis. Dalam menjual bisnis ada 10 hal yang harus dihindari. Yang pertama ada khianah atau sumpah palsu. Yang kedua ada tagurir atau memanipulasi harga. Yang ketiga ada tadlis atau menyembunyikan kecacatan barang. Yang keempat ada tadlis fil al-murabahah, yang artinya ketidakjujuran dalam akad penjualan. Yang kelima ada disisi, artinya memaparkan kelebihannya saja dan menyembunyikan kecacatannya. Terus yang keenam ada tanajusi, yakni tawar-menawar dengan berbohong atau settingan. Nah, yang ketujuh ada mukomaroh atau praktek pemasaran jasa. Nah, yang nomor 8 ada ighra atau promosi dengan janji dapat bonus atau keuntungan yang besar. Yang ke-9 ada talbis atau menyembunyikan kecacatan barang. Yang ke-10 ini yang terakhir adalah kitman, menyembunyikan informasi akad jual beli. Nah, etika yang keempat dan yang terakhir ini adalah etika kontemporer. Pengimplementasian tata kelola perusahaan yang baik. Ada 4 prinsip dalam etika ini, yaitu keterbukaan, kejelasan, responsibility, dan kemandirian. Nah, di sini juga saya akan menceritakan tentang kisah seorang kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah beserta hadis Ibnu Daud. Dikisahkan oleh Said Abdul Al-Azim dalam bukunya yang berjudul Rahasia Pembuka Pintu Kebahagiaan. Anas bin Malik meriwayatkan, suatu hari salah satu sahabat Ansor pernah datang ke hadapan Rasulullah untuk meminta sesuatu. Rasulullah bertanya, "Apakah rumahmu benar-benar tidak ada apapun?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, di rumahku hanya ada kantong kain terpal, satu bagian saya pakai dan satu bagian lagi saya bentangkan untuk tidur. Selain itu, hanya ada satu gelas yang saya pakai untuk minum." Rasulullah menjawab, "Bawalah kedua barang itu padaku." Kaum Ansor itu pun membawa barangnya ke hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengambil barang itu dan mengumumkannya, "Siapa yang akan membeli barang ini?" Salah seorang sahabat menjawab, "Aku akan beli keduanya seharga 1 dirham." Rasulullah bertanya, "Siapa yang mau membelinya seharga 2 dirham?" Akhirnya salah seorang sahabat berkata, "Aku akan membelinya seharga 2 dirham." Rasulullah menjual barang-barang tersebut kepadanya, dan kemudian beliau memberikan uang dirham itu kepada orang Ansor tadi. "Belilah makanan dengan 1 dirham ini dan beri makanlah keluargamu. 1 dirham lagi belikanlah kapak dan bawalah kapak itu kepadaku," ujar Rasulullah. Orang Ansor itu kemudian membeli kapak dan membawanya ke hadapan Rasulullah. Beliau mengambil kapak itu dengan tangannya yang penuh berkah, memasangkan pegangan atau tangkai pada kapak itu, lalu menyerahkannya kepada orang Ansor tersebut. "Pergilah, potonglah kayu dan jualah. Jangan datang kepadaku sebelum 15 hari, perintah Rasulullah." Orang Ansor itu melakukan apa yang diperintah oleh Rasulullah dan datang lagi setelah 15 hari dengan membawa uang 10 dirham. Dengan uang itu kemudian ia membelikan pakaian dan makanan. Rasulullah kemudian bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada engkau muncul pada hari kiamat dengan tanda di wajahmu yang menunjukkan engkau adalah seorang pengemis." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang terakhir, alasan saya ingin menjadi entrepreneur dan rencana ke depan. Alasan saya ingin menjadi entrepreneur tuh, kalau menjadi entrepreneur tuh jadi kita tidak tergantung oleh orang lain. Jadi yang buat kita, yang dapat kita tuh. Terus keuntungannya tuh untuk kita sendiri, tidak bagi-bagi, tidak seperti pegawai kantoran, seperti manajer, pegawai lainnya yang masih
dapat perintah dari atasan. Sedangkan kalau entrepreneur tuh apa-apa kita sendiri, ditanggung sendiri, terus waktu lebih banyak dengan keluarga. Terus hasil dari entrepreneur gitu lumayan hasilnya. Terus rencana kedepannya, insya Allah saya ingin membuat coffee shop, karena yang pertama saya suka keliling tempat kopi dan juga saya sendiri suka kopi. Terus yang kedua, zaman sekarang anak-anak muda sering mencari tempat tongkrongan gitu yang bagus. Terus dan saya berniat untuk membuka coffee shop itu. Yang ketiga tuh, rata-rata sekarang kopi lagi digandrungi oleh masyarakat luas. Jadi saya ingin berniat untuk membuka coffee shop itu sendiri. Sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.